Baik, kita mulai perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk share materi kita, apa suara dan materinya Ibu sudah kelihatan di kalian? Iya, Bu. Sudah. Siti Alfadila Putri, kalau tidak mengaktifkan kamera bisa untuk lip saja dari perkuliahan, karena kita sudah kontrak kuliah bahwa perkuliahan kita harus semuanya mengaktifkan kamera. Baik, sebenarnya terkait anatomi fisiologi yang Ibu pegang di sini, kan Ibu akan mengajarkan kalian terkait lebih ke teorinya, sedangkan Pak Askar akan membahas lebih ke, Ibu ke praktikum, sedangkan Pak Askar lebih ke teori. Jadi kemarin kan kita baru kontrak kuliah dan membahas terkait anatomi fisiologi secara umum, mulai dari definisi, kemudian eh, substansi kajian yang akan kita capai. Nah, untuk definisi pasti kalian sudah paham karena mungkin Pak Askar lebih menekankan karena dia membahas terkait teori, di mana anatomi tentunya kalian paham bahwa mempelajari tentang struktur dari bagian tubuh kita, baik itu yang ada di dalam tubuh atau internal dari tubuh kita maupun eksternal tubuh kita. Sedangkan kalau kita membahas terkait fisiologi, berarti kita membahas terkait faal atau fungsi. Fungsi dari tiap-tiap organ tubuh kita untuk melaksanakan metabolisme tubuh. Nah, mungkin konsep dasar dari anatomi, Ibu izin pakai pen supaya lebih mudah. Nah, mungkin konsep dasar dari anatomi itu biasanya, tapi di sini nanti Ibu akan bagikan ke kalian modul dari anatomi fisiologi PPSDM. Hanya sedikit Ibu singgung, mungkin Pak Askar sudah jelaskan ke kalian terkait posisi anatomi dan daftar istilah dalam mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi posisi anatomi sebenarnya ada berapa macam? Ada posisi berdiri. Jadi kalau posisi anatomi itu kalau dikatakan lakukan posisi anatomi berarti seperti gambar di atas ini. Posisinya berdiri, di mana tubuh itu lurus, kemudian menghadap ke depan, mata pun menghadap ke depan, kemudian bagian dari tangan kita itu menengadah ke depan. Ini namanya posisi anatomi. Kalau Ibu lanjut, nah untuk anatomi fisiologi juga yang harus kalian pahami terkait tentang struktur tubuh manusia. Jadi sebenarnya manusia atau tingkat individu ini terdiri dari struktur molekul paling kecil yang kita sebut dengan level kimia. Mungkin di SMA kalian sebelum jadi mahasiswa baru itu sudah mempelajari terkait atom ataupun beberapa molekul. Jadi molekul terkecil dari tubuh kita itu sebenarnya adalah level kimia. Nah, level kimia ini merupakan level dasar dari pembentuk suatu organ tubuh. Nah, level dasar ini terdiri dari atom. Atom ini yang bisa kita kenal misalnya atom karbon, yang lambangnya C kalau kita kimia di SMA. Kemudian ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, fosfor, dan kalsium, sulfur. Itu yang menyusun tubuh manusia. Nah, sedangkan untuk molekul utama dari tubuh manusia itu adalah, siapa bisa tahu molekul utama dari tubuh manusia? Coba Nurisani. Molekul utama dari tubuh manusia itu apa? Kalau atom kan ini ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Sedangkan kalau molekul dari tubuh manusia itu apa? Coba di SMA kan belajar ini. Zahratul, coba Zahratul, molekul dari tubuh manusia itu apa? Apa Zahratul? Jessica, molekul dari tubuh manusia itu apa? Molekul utama dari tubuh manusia itu apa? Kan di SMA sudah dipelajari. Apalagi kalau anak IPA atau ada yang alumni ATLM. Coba Rial molekul utama dari tubuh manusia itu apa, Rial? Coba. Air, Ibu.
Oke, ini kan sudah ada nih. Ini gambar apa kalau kalian lihat di SMA? Ini yang Ibu dikasih muncul di gambar. Jadi molekul utama dari tubuh manusia adalah DNA, deoksiribonukleat asid. Nah, ini kan gambar DNA. Jadi DNA itu terdiri dari 3 bagian komponen utama, yaitu ada namanya gugus gula, kemudian ada namanya fosfat, dan ada namanya basa nitrogen. Nanti kalau kita pemeriksaan molekuler, ini yang sering kita periksa molekul DNA untuk pemeriksaan molekuler. Untuk tes COVID yang diperiksa adalah molekul DNA-nya, RNA-nya juga. Jadi molekul itu ada dalam bentuk RNA dan DNA. Kalau di manusia DNA itu terdapat di inti sel atau di dalam kromosom. Jadi dia terdiri dari 3 susunan, ada gugus gula, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen berpasangan, ada purin dan pirimidin. Biasanya kita kenal dengan adenin, timin, sitosin, dengan guanin. Itu nanti kalian akan di tingkat atasnya lagi akan membahas terkait molekul DNA ini. Karena ada pemeriksaan molekuler di laboratorium, maka kalian harus memahami dari struktur molekul DNA atau RNA itu sendiri. Nah, setelah level kimia, kita masuk ke level namanya level sel atau tingkatan sel. Jadi, beberapa dari molekul ini akan bergabung membentuk namanya sel. Jadi, sel itu terdiri dari beberapa gabungan dari beberapa molekul. Nah, di dalam sel itu sudah ada inti sel, sudah ada sitoplasma atau membran sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom, disitulah terdapat molekul DNA. Di sitoplasma ada retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lain sebagainya. Itu kalian sudah pelajari di SMA. Jadi intinya tingkatan sel ini merupakan bagian fungsional terkecil yang membangun tubuh makhluk hidup. Jadi sel adalah komponen terkecil untuk menyusun struktur tubuh makhluk hidup. Nah, sedangkan setelah sel ada namanya tingkatan jaringan, kalau kita berbicara anatomi fisiologi. Nah, ini tentunya berhubungan kalau kita pada pemeriksaan sitohistoteknologi. Makanya kalian harus memahami jaringan, karena di mata kuliah sitohistoteknologi nanti, ke depannya kalian akan lebih banyak mempelajari terkait segala macam jaringan dalam organ kita. Nah, kalau jaringan ini sendiri dibangun oleh beberapa sel yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Jadi intinya kalau pada tubuh manusia itu ada 4 jaringan dasar manusia yang harus kalian tahu. Ada namanya jaringan epitel, ada jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Itu jaringan utama untuk tubuh manusia. Setelah tingkatan jaringan ada namanya tingkatan organ. Nah, kalau tingkatan organ ini tentunya ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Nah, biasanya struktur organ ini dibangun oleh 2 atau lebih jenis jaringan. Misalnya ini ada contoh, ini membran selulosa, di sini ada jaringan otot dan jaringan epitel. 2 jaringan ini jadi 2 atau lebih jaringan bergabung membentuk yang namanya organ. Nah, kalau ini kan dicontoh di sini ada jaringan otot dan jaringan epitel membentuk satu organ, yaitu lambung. Ini ada contohnya. Nah, setelah tingkatan organ, mohon maaf di tempatnya Ibu mati lampu. Mohon maaf, di tempat Ibu mati lampu. Ibu coba dulu nyalakan sesuatu supaya atau coba cabut dulu dispenser supaya tunggu ya. Oke, kita lanjut. Sudah menyala lampu di kosannya Ibu. Ibu lanjut karena Ibu lagi di kosan. Selanjutnya setelah tingkatan organ ada tingkatan sistem namanya. Nah, kalau tingkatan atau mekanisme sistem organ atau kita kenal dengan sistem organ. Nah, kalau sistem organ ini dibangun oleh beberapa macam organ yang kemudian akan melakukan fungsi tertentu dalam mempertahankan hemostasis atau keadaan fungsional tubuh dari macam mekanisme gangguan baik itu internal ataupun dari luar tubuh kita. Misalnya kalau tingkatan sistem organ, sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan terdiri dari
hati, organ hati, lambung, pankreas, kantung empedu, usus kecil dan usus besar. Itu menjadi satu sistem pencernaan. Seperti itu. Sedangkan kalau tingkatan individu itu biasanya kita kenal dengan tingkatan organisme. Seperti itu. Jadi kalau kalian dengar tingkatan organisme seperti gambar di atas ini merupakan tingkatan individu manusia. Biasanya terdiri dari berbagai sistem organ. Jadi dia terdiri dari berbagai sistem organ yang bekerja secara dinamis dan berkesinambungan untuk menjaga agar tubuh itu dapat menjalankan fungsinya sesuai mekanisme yang ada. Seperti itu. Ini mungkin awal saja pengantar untuk anatomi fisiologi sebelum kita masuk pada materi utama kita. Nah, pada malam ini Ibu akan membawa materi terkait sistem kardiovaskuler, namun lebih berfokus untuk berhubungan dengan ATLM, jadi teknologi laboratorium medis, yaitu terkait anatomi pembuluh darah, vena maupun arteri maupun kapiler. Jadi ini berfokus pada pembahasan ini yang tentunya nantinya kalian cakupannya mempelajari ini agar nantinya dapat memahami pada saat masuk pada mata kuliah plebotomi atau proses pengambilan darah. Jadi sudah memahami terkait struktur anatomi dari pembuluh darah ini. Nah, Ibu masuk dalam materinya. Jadi kalau kita berbicara terkait pembuluh darah, vena, arteri, kemudian kapiler tentunya masuk dalam anatomi atau sistem kardiovaskuler atau sistem pembuluh darah. Jadi kardiovaskuler ini sama dengan sistem pembuluh darah. Nah, terkait sistem pembuluh darah yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler itu biasanya ada 3 komponen penting, yaitu jantung, kemudian pembuluh darah, dan tentunya yang paling penting lagi sistem kendali. Sistem kendali di sini diperankan oleh adanya saraf dan beberapa hormon tertentu. Nah, Ibu kasih contoh, misalnya kalau dalam sistem kardiovaskuler jantung. Jantung di sini tentunya dia memiliki peran yang penting dalam menjaga suatu hemostasis tubuh. Jadi kalau kita berbicara terkait hemostasis, hemostasis itu merupakan bagaimana upaya tubuh dalam melakukan proses atau mekanisme yang secara spontanitas atau otomatis untuk mempertahankan agar kondisi tubuh itu tetap konstan pada keadaan fisiologi atau keadaan normal. Jadi kalau kalian dengar istilah hemostasis berarti suatu upaya yang dilakukan oleh tubuh atau suatu mekanisme yang dilakukan oleh tubuh untuk agar mekanisme metabolisme dalam tubuh itu dapat berjalan pada keadaan fisiologi atau konstan. Ibu contoh supaya lebih mudah dipahami terkait hemostasis, misalnya kalau kalian nantinya di tingkat 2 akan mempelajari mata kuliah khusus hemostasis. Di situ kalian akan dapat materi terkait hemostasis perhentian darah. Jadi bagaimana keadaan tubuh untuk menghentikan darah saat pembuluh darah kita itu terluka. Nah, di situ tentu banyak perannya, ada trombosit dan beberapa mekanisme faktor koagulasi yang berperan di dalamnya. Tapi itu mungkin Ibu enggak usah jelaskan dulu karena kalian baru tingkat awal. Ya intinya hemostasis itu upaya tubuh untuk mempertahankan agar tubuh kita itu dapat melakukan metabolisme dalam keadaan normal. Jadi tidak ada gangguan walaupun misalnya ada perubahan yang terjadi di lingkungan, baik itu di dalam ataupun di luar tubuh kita itu tetap berupaya untuk mempertahankan agar tidak mempengaruhi mekanisme metabolisme dalam tubuh. Itulah hemostasis. Jadi, kalau nanti kalian pada tingkat berikutnya akan ada mata kuliah tersendiri terkait hemostasis. Nah, hemostasis dan kardiovaskuler, Ibu kasih contoh misalnya jantung. Jantung tentunya dia mempertahankan keadaan hemostasis tubuh dengan melakukan pompa atau memompa darah melalui pembuluh darah untuk masuk ke dalam sel di jaringan kita. Tujuannya apa? Agar membawa oksigen yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan metabolisme. Itulah fungsi hemostasis dari jantung. Jadi dia akan mensuplai darah ke jaringan yang membutuhkan. Sedangkan pembuluh darah, di sini dia berfungsi untuk mediasi. Jadi dia merupakan media tempat mengalirnya atau tempat darah itu bisa dialirkan ke sel yang membutuhkan. Sedangkan sistem kendali di sini,
saraf dan hormon itu yang nanti mempengaruhi kerja dari kedua ini, seperti itu. Misalnya Ibu kasih contoh hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu kan diproduksi di medula adrenal. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan pasokan oksigen. Itu fungsi adrenalin. Selain itu meningkatkan juga pasokan glukosa ke otak dan otot-otot. Nah, selain itu hormon adrenalin juga ini berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung. Seperti itu. Jadi dengan adanya hormon ini misalnya sel membutuhkan atau sel kekurangan glukosa atau sel kekurangan oksigen, maka tubuh akan menghasilkan, jadi di otak akan dirangsang di hipotalamus untuk mengeluarkan hormon adrenalin untuk memicu kerja jantung. Jadi jantung lebih memicu agar memompa darah ke sel yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi inilah salah satu mekanisme hemostasis yang dilakukan oleh jantung dan pembuluh darah. Nah, Ibu lanjut. Ya. Mohon maaf, laptop Ibu. Oke. Apa slide-nya sudah terlanjut di kalian? Kita bahas adalah organ jantung. Nah, organ jantung ini kalau ini adalah merupakan gambar organ jantung yang asli kalau kita lihat yang normal. Nah, organ jantung ini kalau kita lihat dia terdiri dari banyak otot dan pembuluh darah. Nah, organ jantung ini karena di dalamnya itu sangat banyak pembuluh darah dan otot, otot ini berfungsi untuk berkontraksi untuk memompa darah melalui pembuluh darah dengan kontraksi yang berirama dan berulang. Makanya kalau kita biasa periksa jantungnya kita, itu biasanya berdenyut, ada denyutan jantung. Tunggu, ada temannya yang baru mau join atau jaringannya kurang bagus. Ibu add dulu. Oke, Ibu lanjut. Nah, jantung ini biasanya kalau kita lihat, kadang orang kalau mengatakan ini jantung saya, itu dia pegang dadanya bagian kanan, itu salah. Jadi jantung sebenarnya dia terletak pada rongga dada atau bagian toraks. Biasa kita bilang kalau kalian dengar istilah toraks itu berarti bagian dada, rongga dada. Nah, di bagian rongga dada dia terletak di bagian mediastinum media, di bagian sini. Nah, hanya otot bagian jantung itu lebih mengarah ke bagian rongga dada sebelah kiri. Sehingga biasanya kalau kita pegang jantung itu ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Karena dia lebih mengarah ke bagian sebelah kiri ini. Inilah posisi jantung di dalam tubuh kita kalau secara anatomi. Nah, Ibu lanjut. Nah, ini merupakan bagian dari anatomi jantung. Apa mungkin kalian sudah dapat di Pak Askar ya? Atau terkait materi ini? Apa sudah terima dari Pak Askar kemarin terkait jantung juga ya? Sudah terima ya? Cuman Ibu nanti penekanannya lebih ke pengambilan plebotomi. Hanya sedikit Ibu jelaskan, mungkin Pak Askar sudah jelaskan dengan jelas. Hanya kalau kita di laboratorium patologi anatomi, nantinya kalian bekerja di laboratorium patologi anatomi, kalian akan melakukan pembedahan terhadap beberapa macam jaringan. Salah satunya adalah jaringan jantung. Nah, ini adalah bentuk jaringan jantung kalau dibelah menjadi dua bagian. Jadi jantung itu sebenarnya ada dua bagian, ada bagian atas atau superior kita kenal dengan bagian atrium, dan ada bagian bawah yang kita kenal dengan ventricle atau ventricle. Nah, namun dari dua bagian ini terdapat 4 rongga. Jadi kalau nanti kalian di laboratorium patologi anatomi akan dapat jaringan normal, rata-rata jaringan yang karsinogenik, yang cancer, jaringan-jaringan cancer. Kalau ini kan struktur normalnya. Kalau pada laboratorium patologi anatomi biasanya sudah terjadi pembengkakan karena pasien-pasien yang terjadi gangguan keganasan atau cancer. Nah, kalau
Ini kalau secara normalnya fisiologi kita melihat ada dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu kita kenal dengan atrium, bagian bawah kita kenal dengan ventricle. Nah, secara jelasnya ini pada slide berikutnya. Nah, namun pada jantung kan tadi Ibu jelaskan, jantung terdiri ada bagian atas yang kita kenal dengan atrium, kemudian bagian bawah yang kita kenal dengan ventricle. Namun untuk mempermudah kita mempelajari organ jantung, itu biasanya jantung dibagi terhadap 4 ruangan. Jadi ada 4 ruang dan dibagi terhadap bilik kanan dan bilik kiri. Seperti itu. Nah, kalau bagian atas, jadi karena dibagi, jadi yang bagian sebelah ini, yang ini disebut sebagai, karena bagian atas berarti atrium. Atrium sebelah kanan. Yang sebelah ini adalah atrium sebelah kiri. Yang bagian bawah ini adalah ventricle sebelah kanan, sedangkan bagian bawah ini namanya ventricle sebelah kiri. Nah, untuk kenapa ini kalau kalian melihat suatu gambar anatomi, biasanya ada yang digambar warna biru, ada gambar warna merah. Yang warna biru ini biasanya menggambarkan sedikitnya oksigen yang ada. Sedangkan yang warna merah ini biasanya yang kaya akan oksigen. Jadi, bisa kita lihat bahwa dari anatomi ini, atrium kanan itu yang kaya akan oksigen. Atrium kiri dan ventricle kiri yang kaya akan oksigen. Kenapa? Karena dia nanti ini yang akan berdekatan dengan paru-paru. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Selain itu, anatomi jantung terdapat juga namanya katup atau kita kenal dengan istilah klep. Jadi biasanya kita kenal, kalau kalian dengar istilah klep, itu berarti yang dimaksud adalah katup. Nama lain dari katup adalah klep. Nah, di dalam otot jantung itu ada beberapa katup. Seperti misalnya katup aorta, katup trikuspid, kemudian ada juga namanya katup bikuspid. Nah, kalau kalian dengar istilah bikuspid, ada juga namanya mitral. Jadi katup bikuspid dengan katup mitral itu sama. Jadi jangan kalau kalian baca, kenapa di buku ini saya baca katup bikuspid, sedangkan di buku lain saya baca katup mitral, itu sebenarnya sama. Jadi katup bikuspid dan mitral itu sama. Nah, fungsinya katup ini sebenarnya dia adalah sebagai pintu satu arah, sehingga darah, ini kan darah yang dari jaringan itu akan masuk di pembuluh darah vena cava namanya, baik cava superior bagian atas ataupun cava interior bagian bawah. Nanti akan masuk menuju ke namanya atrium di sini. Nah, di atrium ini, di bagian ini ada penghubung namanya katup trikuspid. Fungsinya katup ini agar aliran darah yang dari atrium ke ventricle itu tidak kembali lagi ke atas. Jadi dia membentuk satu arah. Jadi darah yang sudah ada di ventricle itu tidak bisa kembali lagi balik lagi ke atrium. Itu gunanya katup. Jadi di setiap bagian ada katup. Katup penghubung antara atrium dengan ventricle namanya katup trikuspid. Kemudian di antara itu lagi akan kalian dapat katup di bagian ventricle kiri ada katup bikuspid. Jadi dia ini katup yang terbuka, tertutup, terbuka, tertutup saat aliran darah masuk. Tapi kalau sudah masuk misalnya di ventricle sudah tidak bisa kembali lagi balik ke tempat lain atau ke atrium misalnya. Jadi dia di katup ini berfungsi untuk sebagai pintu satu arah yang mengatur aliran darah. Sehingga aliran darah dari jantung ke pembuluh darah itu mengalir dengan benar. Jadi tidak ada pembuluh darah yang kembali ke aliran dari sistem pembuluh darah ini. Nah, kalau di bagian atrium kanan ini, itu ada pembuluh darah vena 3 yang utama, yaitu namanya vena superior, vena cava superior itu bagian atas ini, pen saya tidak ini. Nah, bagian atas ini namanya pembuluh darah vena cava superior. Yang bagian bawah ini pembuluh darah vena cava interior, kemudian di dalam sini ada pembuluh darah vena sinus coronarius. Jadi di daerah sini. Ibu lanjut. Nah, ini juga penting untuk kalian ketahui terkait anatomi jantung.
Karena kalian sudah masuk di Pak Askar, Ibu langsung mau tanya sampai di mana kemampuan kalian di materi yang Pak Askar berikan sebelum kita ke praktikum. Ada enggak yang bisa jelaskan terkait anatomi jantung ini dan anak panah alirannya? Coba Fiona, kan sudah dapat dari Pak Askar. Coba Ibu tanya. Coba Fiona, apa yang Fiona bisa jelaskan? Fiona? Silakan Fiona. Fiona, kenapa diam? Tadi udah bisa di-unmute. Ya, silakan Fiona. Apa yang bisa Fiona jelaskan terkait anatomi jantung ini? Kalau Fiona enggak bisa, coba Anggi Regina. Silakan Anggi. Kan sudah dapat materi secara garis besar untuk teori dari Pak Askar. Coba Anggi jelaskan apa yang Anggi ketahui dari anatomi jantung ini. Henning juga. Oke. Ibu ke Akmal. Silakan Akmal. Akmal jangan senyum-senyum. Coba Akmal jelaskan apa yang Akmal dapat. Kan Pak Askar sudah jelaskan kan terkait anatomi jantung. Coba dari gambar ini kira-kira Akmal bisa jelaskan apa? Tapi Bu ya, kalau salah diluruskan Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu darah yang masih kaya akan karbon dioksida atau dalam artian itu darah yang masih kurang oksigennya, kecil oksigennya, itu akan masuk ke atrium kanan melewati vena cava itu melewati vena cava apa tadi namanya itu yang interior apa namanya tadi itu Vena cava superior dan interior. Ya, silakan lanjut Akmal. Setelah darah itu yang masih kaya akan CO2 itu masuk ke atrium kanan, itu akan didorong masuk ke ventrikel kanan melewati katup yang namanya katup tricuspidalis. Setelah itu darah yang masih kaya akan CO2 itu kan masih di dalam ini ventrikel kanan. Dan darah itu kan masih mengandung CO2. Jadi itu darahnya itu didorong keluar yaitu ke paru-paru melewati katup yang namanya kalau tidak salah pulmonalis. Katup pulmonalis itu diteruskan didorong dipompa ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru tersebut terjadilah pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen tepatnya pada alveolus kalau tidak salah. Nah, setelah itu kan sudah jadi kaya akan ini O2 oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen itu masuk ke atrium kiri, ke atrium kiri, terus didorong lagi ke ventrikel kiri melewati katup yang namanya yang tadi itu initral atau tricuspidalis. Setelah itu darah yang kaya akan O2 di dalam ventrikel kiri tadi akan didorong ke seluruh tubuh melewati ini aorta melewati katup aorta, dan darah tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi siklusnya berulang dari awal. Oke, terima kasih Akmal. Jadi dari semua Akmal udah belajar berarti Akmal sudah kurang lebih sudah sangat bagus penjelasan dari Akmal. Hanya Ibu tekankan saja supaya lebih mudah kalian memahami. Jadi intinya tempat masuk yang Akmal bilang tadi, darah yang
tinggi akan karbon dioksida atau sedikit oksigen, atau yang kita kenal darah yang dibawa oleh pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena akan masuk ke namanya vena cava. Jadi vena cava itu ada dua, ada bagian atas yang dikenal dengan vena cava superior dan ada bagian bawah yang kita kenal dengan vena cava inferior. Jadi darah yang dari jaringan yang sedikit akan oksigen itu akan masuk ke dalam vena cava ini. Nah, tapi kan tubuh kita akan terus bersirkulasi. Makanya dia harus tetap akan membawa oksigen kembali ke sel. Karena akan membawa oksigen kembali ke sel, jadi darah yang dari vena cava ini akan masuk lagi untuk mendapatkan atau menuju paru-paru. Istilahnya dia harus menuju paru nih. Jadi untuk menuju paru, maka sirkulasi lewatan yang harus dia lalui, dia harus masuk ke yang tadi dikatakan Akmal, masuk ke atrium kanan. Jadi yang dari bawah pun, baik dari superior, dari bagian atas, ataupun dari bawah, sama-sama ini anak panahnya bisa kalian lihat, sama-sama dari atas ataupun bawah akan masuk ke atrium kanan. Nah, di atrium kanan, dengan adanya katup ini, jadi katup itu fungsinya untuk satu saluran istilahnya. Jadi kalau sudah masuk di sini anak panahnya sudah tidak kembali lagi. Itu fungsinya katup. Jadi intinya dari vena cava baik bagian bawah ataupun bagian atas akan menuju ke atrium kanan. Di atrium kanan itu akan turun ke ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan dipompa lagi sama jantung, dipompa lagi menuju menggunakan arteri pulmonaris. Makanya kalau kita tahu kan kalau mau ambil darah nih plebotomi, yang dikatakan pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen, kecuali ada yang tahu kecuali apa? Kecuali arteri pulmonaris. Karena arteri pulmonaris ini tidak kaya akan oksigen, tapi dia sedikit akan oksigen. Makanya kalau kita berbicara terkait pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen, kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Karena arteri pulmonalis ini yang menghubungkan dari ventrikel kanan dipompa keluar ke arteri pulmonalis untuk menuju ke paru-paru. Kan namanya pulmo. Pulmo adalah paru-paru. Jadi arteri yang menghubungkan ke bagian paru-paru. Nah, dari paru-paru ini akan bertemu dengan vena pulmonaris atau pembuluh darah vena di bagian paru-paru, namanya pulmo adalah paru-paru. Nah, kalau kita berbicara definisi terkait pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang sedikit akan oksigen, kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Karena vena pulmonalis ini kaya akan oksigen, karena dia kan baru dari paru-paru. Dari vena pulmonaris ini masuk lagi darah ke dalam atrium kiri. Di atrium kiri dipompa lagi oleh jantung menuju ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri inilah dipompa untuk menuju aorta. Aorta ini yang nanti keluar ke seluruh tubuh. Jadi itu kurang lebih mekanisme kerja. Di sini bisa kita lihat sedikit perbedaannya yang Ibu maksud dengan atrium kiri dan kanan ataupun ventrikel kiri dan kanan. Nah, ini yang gambar hijau, yang gambar biru ini adalah bagian kanan. Bagian kanan itu biasanya kan kalau kita itu biasanya kalau kita patologi anatomi biasanya terjadi namanya kardiomegali atau pembesaran otot jantung. Karena biasanya pada beberapa pasien hipertensi misalnya dan lain-lain. Nah, ketebalan otot jantung itu tergantung dari fungsi jantung ini. Kalau pada bagian sebelah kanan, karena dia kan kalau bagian atrium atau ventrikel sebelah kanan, itu dia kerjanya tidak terlalu berat. Karena dia hanya memompa darah dari vena cava ini menuju ke paru-paru. Jadi jaraknya pendek sekali. Dari sini dia cuma sampai ke sini. Itu saja jaraknya. Dia tidak terlalu punya beban berat untuk memompa darah. Sedangkan bagian atrium dan ventrikel kiri, itu saat masuknya darah dari vena pulmonalis, dia akan pompa lewat aorta ke seluruh tubuh. Sehingga pada bagian atrium kanan dan kiri itu biasanya kadang ototnya lebih besar.
karena kerjanya itu lebih kuat, karena dia harus memompa dengan kekuatan yang lebih kuat untuk bisa menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan yang bagian kanan itu cuman memompa hanya untuk sampai ke paru-paru saja. Sehingga biasanya kalau kalian lakukan patologi anatomi di laboratorium untuk membedah jantung antara atrium kanan dan atrium kiri atau ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu biasanya beda jenis ototnya. Jangan nanti pada saat kalian di lab di laboratorium langsung bilang, yang ini terjadi kardiomegali, yang ini tidak normal. Jadi harus ditahu. Nanti pada saat kalian di mata kuliah berikutnya lakukan pembedahan pada jantung atau di mata kuliah patologi anatomi di jaringan jantung, itu akan terjadi perbedaan antara atrium kiri dan kanan ototnya. Jadi jangan kalian, katanya ini terjadi pembekakan atau cancer. Enggak, memang kalau kalian bedah bagian kanan ini, bagian kiri ini lebih tebal dinding ototnya. Seperti misalnya kita ibaratkan otot itu kan kalau sering dilatih, sering melakukan kegiatan, dia akan bengkak, akan keras, akan lebih besar. Ibu contoh orang yang fitness, kayak misalnya otot orang yang tidak dilatih dalam fitness itu biasa kecil, tapi kalau orang fitness, dia pasti ototnya akan lebih besar dari orang yang tidak melakukan tindakan beban. Nah, karena ventrikal dan atrium kiri ini selalu terbebani dengan memompa yang kuat, maka dia ototnya itu lebih keras, lebih besar volumenya dari yang kanan. Ini kalian harus tahu. Nanti kalau takutnya kalian mata kuliah patologi anatomi menyangkanya ini terjadi kelainan, padahal ini mekanisme fisiologi dari otot jantung. Jadi harus dipahami. Ibu lanjut. Slide-nya Ibu. Oke, sudah terlanjut di slide-nya Ibu ya? Di kalian. Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut lagi terkait sirkulasi jantung dan pembuluh darah. Jadi darah yang di bawah yang mengandung baik itu eritrosit, leukosit ataupun trombosit untuk mekanisme tubuh kita itu seperti ini kurang lebih sirkulasinya. Mungkin Pak Askar sudah jelaskan. Nah, ini yang dijelaskan oleh tadi Akmal. Nah, jadi pertama adalah kita lihat yang nomor 1. Jadi saat darah dari sirkulasi sistemik itu dalam artian dari perifer, dari pembuluh darah kapiler, itu baik dari bagian atas maupun bawah, akan sama-sama, ini anak panahnya kalian lihat dari sirkulasi, akan sama-sama memasuki, ini di sini ada vena cava inferior, bagian bawah sini. Ini aliran dari vena cava inferior, sedangkan bagian atas ini dari vena cava superior. Tadi kan Ibu sudah jelaskan. Jadi darah itu dari sistemik, dari sirkulasi bisa masuk dari bagian atas yang terhubung dengan vena cava superior, bagian sirkulasi sistemik bagian bawah akan terhubung dengan vena cava inferior. Dua aliran ini akan sama-sama menuju namanya atrium kanan. Menuju ke atrium kanan, kemudian dilanjutkan atau diteruskan ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dengan satu arah melalui katup akan menuju ke arteri pulmonari. Makanya di sini harus kalian tahu, kalau kita melakukan pemeriksaan menggunakan arteri pulmonari itu tidak kaya akan oksigen, tapi tetap kaya akan karbon dioksida walaupun dia arteri. Karena arteri pulmonari ini adalah pembuluh darah arteri yang menghubungkan antara ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Nah, ini kan paru-paru di sini. Jadi, di sini kita bisa lihat dua arah. Jadi, dari ventrikel kanan akan terjadi dua arah. Satu ke paru-paru bagian kiri, kemudian satu arah lagi akan menuju ke paru-paru bagian kanan. Jadi, ada dua arah di pembuluh darah situ. Ada pembuluh darah yang menuju ke kiri, ada pembuluh darah yang menuju ke kanan. Sampai di sini, maka akan terjadi pertukaran respirasi. Dari yang darah yang tidak kaya akan oksigen di paru-paru, darah ini akan mengikat oksigen yang diikat oleh sel eritrosit. Nah, sel eritrosit akan mengikat oksigen yang kita hirup, akan dia ikat tujuannya apa? Karena oksigen dibutuhkan di bagian jaringan atau sel untuk metabolisme sel. Nah, di paru-paru di bagian paru-paru di sini, kapiler paru-paru kiri ataupun kapiler paru-paru kanan akan terjadi pertukaran sirkulasi di mana
Oksigen akan diikat oleh darah yang kurang akan oksigen. Setelah dia mengikat, dia akan masuk melalui vena pulmonari. Baik vena pulmonari kiri maupun kanan. Sama-sama akan masuk, kita bisa lihat anak panahnya, sama-sama akan masuk kiri dan kanan, akan menuju ke bagian atrium kiri. Menuju ke atrium kiri. Di dalam atrium kiri, akan terus menuju ke bagian bawah ke ventrikel kiri. Seperti itu. Dari ventrikel kiri akan menuju ke, kita bisa lihat anak panahnya, akan menuju ke aorta. Nah, dari aorta ini akan terbagi dua lagi. Dari aorta akan menuju ke aorta ke bagian kapiler, bagian perut, dan anggota gerak bagian bawah. Sedangkan aorta yang satu lagi akan menuju ke bagian kapiler di daerah kepala dan anggota gerak bagian atas, seperti lengan, dan lain-lain. Di sinilah terdapat dari aorta ini akan menuju ke pembuluh darah kecil yang kita kenal dengan pembuluh darah kapiler. Itu di bagian terbagi atas dua, bagian bawah perut ke kaki dan bagian dari dada lengan ke kepala. Setelah dari situ, di sini terjadi pertukaran. Di sini kan ada pembuluh darah kapiler, cabang-cabang pembuluh darah kecil. Di situ nanti ada venula, ada arteriol. Di sini akan terjadi pertukaran oksigen. Di sini oksigen akan diserap oleh sel tubuh kita untuk dibutuhkan dalam metabolisme sel, memenuhi fungsi tubuh. Setelah sel menyerap oksigen atau oksigen itu diambil oleh sel yang membutuhkan, maka dari kapiler ini akan terhubung dengan namanya venula. Di sini akan terhubung dengan pembuluh darah vena. Kembali lagi mekanisme awal dari vena cava inferior lagi, nanti akan masuk lagi ke jantung. Begitu juga dari sirkulasi sistemik di bagian kepala atau bagian atas. Inilah mekanisme sirkulasi jantung dan pembuluh darah yang mungkin lebih ringkas yang bisa kalian pahami. Nah, pembuluh-pembuluh darah ini harus kalian pahami juga, karena ini berkaitan dengan kalian nanti plebotomi. Nah, Ibu lanjut. Untuk sirkulasi dari peredaran darah, mohon maaf, oke. Sudah kelihatan ya slide-nya, Ibu? Oke, nah dari sirkulasi peredaran darah ini, di sini kita bisa lihat yang paling penting untuk ATLM pahami, yaitu terkait dengan sirkulasi peredaran darah atau anatomi peredaran darah dari vena sistem maupun arteri sistem. Jadi intinya sirkulasi peredaran darah manusia itu dari jantung, pembuluh darah, kemudian dibagikan ke kapiler. Nah, kita masuk pada poin penting dari pembahasan pembuluh darah untuk ATLM. Nah, pembuluh darah yang harus kalian pahami, kalau kalian dengar istilah pembuluh darah itu merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh, sesuai tadi yang Ibu jelaskan. Jadi pembuluh darah yang dikenal untuk sering kita lakukan pengambilan spesimen, ada pembuluh darah arteri, kemudian ada pembuluh darah vena, kemudian ada pembuluh darah kapiler. Jadi ada 3 pembuluh darah yang penting. Nah, untuk perbedaan dari ketiga ini, tentunya Ibu jelaskan tadi, kalau yang ada warna biru berarti tidak kaya akan oksigen atau kurang atau sedikit oksigen, sedangkan yang merah itu kaya akan oksigen. Kalau arteri itu dari jantung ke jaringan, sedangkan kalau pembuluh darah vena itu pembuluh darah balik. Biasa orang bilang pembuluh darah arteri itu pembuluh darah nadi. Sedangkan kalau pembuluh darah vena itu pembuluh darah balik. Jadi dia yang membawa dari kapiler kembali ke jantung, sedangkan dari jantung menuju kapiler itu arteri. Nah, ini mungkin perbedaannya, jadi bisa kalian lihat. Nah, kalau arteri itu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung, ini dari posisi, ini kan jantung nih. Tunggu Ibu pakai pen supaya lebih jelas. Ini kan di sini kan jantung. Nah, arteri itu ini, yang aorta tadi. Inilah arteri. Jadi dia membawa dari jantung ke sirkulasi dan sampai ke jaringan atau sampai ke sel. Sedangkan dari sel kembali lagi masuk ke dalam jantung, itu namanya pembuluh darah vena. Sedangkan kapiler itu yang ada di sini, yang ada di bagian sirkulasi sistemik, yaitu pembuluh darah kecil yang biasanya bercabang-cabang
yang merupakan ujung dari pembuluh darah arteri dan vena. Jadi pembuluh darah kapiler itu atau kita kenal dengan sirkulasi sistemik. Sistemik itu berarti hubungan atau terhubung, saling menghubungkan. Karena pembuluh darah kapiler ini dia berfungsi untuk menghubungkan antara arteri dan pembuluh darah vena untuk metabolisme sel-sel dari tubuh kita. Nah, Ibu lanjut. Jadi apa sih perbedaan mendasar dari keduanya? Bisa kalian baca saja di sini. Jadi sebenarnya perbedaan mendasar antara arteri, vena, dan kapiler. Kalau arteri itu biasanya dia bernadi. Jadi ada kalau kita biasa palpasi. Jadi kalau kalian dengar istilah palpasi berarti meraba bagian dari tubuh kita. Jadi kalau kita palpasi biasanya lengan kita seperti ini karena kita enggak tatap muka aja enggak bisa praktek. Kalau kita palpasi di bagian lengan di bagian bawah sini biasa ada yang bernadi, itu arteri. Arteri biasanya dia lebih tebal. Kemudian sifatnya itu dia elastis. Elastis itu berarti agak kenyal. Jadi kalau kita palpasi, kita raba pembuluh darah vena dan arteri itu biasanya ada kenyal-kenyal. Nanti kalian biasakan untuk raba denyut nadi kalian untuk proses plebotomi nanti. Yang ada kenyal elastik. Elastik itu artinya berarti ada kekenyalan atau lentur. Sedangkan kalau vena itu agak lebih tipis daripada arteri. Arteri dia tebal karena kan dia terpompa dengan kuat. Jadi ada tekanan kuat dari jantung sehingga aliran darah dari arteri itu cepat sekali, tekanannya kuat sehingga dia pembuluh darahnya harus tebal. Sedangkan kalau vena kan dia pembuluh darah balik, jadi tidak perlu tekanan yang kuat dari jantung sehingga pembuluh darahnya biasanya agak tipis ataupun kurang elastis. Nah, sedangkan kalau kapiler itu dia hanya terdiri dari satu struktur saja atau endotelium sehingga dia sangat tipis dan sifatnya permeabel. Jadi kalau kalian dengar istilah permeabel itu artinya adalah dapat ditembusi oleh partikel. Jadi pembuluh darah kapiler itu dia bisa tembus partikel-partikel seperti misalnya molekul apa yang diserap itu bisa masuk dari pembuluh darah kapiler. Nah, ini bisa kalian baca juga terkait aliran darahnya, kalau arteri meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Kalau tekanannya dia kuat, kalau terpotong biasanya, kalau arteri itu kalau kita ambil plebotomi pada pembuluh darah arteri, itu kita tidak perlu mencabut spoidnya, karena spoidnya itu harus ditarik memang pada batasnya baru langsung ditusuk ke arteri, karena dia memang memancar, karena tekanan darahnya kuat. Sedangkan kalau vena itu, dia biasanya kalau kita ambil darah harus kita lakukan penarikan karena dia tekanannya itu lemah. Kemudian kalau ini bisa kalian lihat cuman letaknya. Nah, kalau arteri itu biasanya lebih dalam. Jadi kalau kalian palpasi agak susah kalian rasa. Sedangkan kalau pembuluh darah vena itu biasanya di permukaan. Yang biasa kelihatan yang agak warna-warna kebiruan atau kehijau-hijauan, nah itu pembuluh darah vena yang kelihatan. Kemudian kalau katup. Nah, kalau pembuluh darah klep itu artinya katup. Kalau pembuluh darah arteri itu biasanya hanya pada pangkal saja katupnya, sedangkan kalau pada pembuluh darah vena itu sangat banyak katup yang ada di pembuluh darah vena. Kalau denyut yang arteri terasa, kalau vena itu tidak terasa. Nah, ini mungkin bisa kalian baca saja. Nah, ini terkait struktur anatomi dari pembuluh darah. Nah, ini kalian harus pahami untuk proses pengambilan darah. Nah, struktur anatomi pembuluh darah, di sini kalian bisa lihat untuk 3 pembuluh darah kapiler, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah vena. Untuk vena dan arteri sebenarnya sama susunan anatominya. Bagian luar terdiri dari jaringan ikat, kemudian bagian tengahnya lagi otot polos, kemudian bagian dalamnya lagi ada jaringan ikat, kemudian lapisan paling dalam ada namanya endotelium. Jadi kalau orang tanya, lapisan terdalam dari pembuluh darah apa? Endotelium. Nah, itu harus kalian tahu. Lapisan terdalam dari pembuluh darah namanya endotel. Nah, ini endotel. Sedangkan di dalam endotel ada namanya lumen. Di usus juga ada lumen. Di pembuluh darah juga ada lumen. Nah, ini kalau vena itu dia punya katup atau klep. Sedangkan kalau pembuluh darah kapiler, anatominya itu dia hanya terdiri dari satu susunan saja, yaitu endotelium. Jadi hanya saja biasanya pada pembuluh darah kapiler itu kalian akan dapat namanya venula. Venula itu di bagian sini. Jadi venula itu pembuluh darah kapiler yang bersatu nih. Dia kan kayak bercabang-cabang.
Nah, fungsinya penula ini untuk mengumpulkan darah dari pembuluh darah kapiler untuk dialirkan lagi nih ke jantung atau ke vena yang menuju jantung, vena cava. Sedangkan kalau arteriol itu biasanya keluar dari arteri mengarah ke kapiler. Jadi sini dia biasanya itu kalau arteriol itu pembuluh darah kecil yang di dalam kapiler. Alirnya arteri. Ibu lanjut. Nah, ini merupakan semua nama vena yang harus kalian hafal nanti saat plebotomi, baik vena ataupun arteri. Di sini nanti kalian bisa Ibu share nanti slide-nya jenis-jenis vena. Jadi vena bagian atas ada kalian kenal dengan internal jugular vein atau vena internal jugular. Kemudian yang ini, yang biru ini adalah vena, yang merah ini adalah arteri. Nah, ini harus kalian hafal. Seluruh arteri dan vena ini bisa diambil darah. Hanya dalam proses plebotomi di laboratorium tentunya kita harus mengenal namanya etika laboratorium. Tidak mungkin kita walaupun ada vena di bagian atau arteri di bagian kepalanya kita mau langsung tusuk kepala pasien, kan tidak mungkin. Jadi dalam pengambilan plebotomi kita juga harus mempertimbangkan etika bagian yang pasien pertama, resiko rendah. Jadi tidak ada resiko dalam pengambilan darahnya. Jadi harus kalian harus memahami. Kedua, tidak mengganggu pemeriksaan laboratorium. Ketiga, yang memberikan kenyamanan pada pasien atau mengurangi rasa sakit dari pasien. Nah, kalian penting melakukan anatomi patologi, anatomi fisiologi dari peredaran darah untuk ATLM, yaitu tentunya dua tujuan pentingnya. Agar kalian memahami nanti anatomi fisiologi pembuluh darah saat plebotomi, dan memahami biomarker-biomarker apa saja yang bisa dilakukan dari pembuluh darah ini atau darah yang dihasilkan dari vena, kapiler, maupun arteri. Nah, jadi ini kalian harus pahami terkait macam-macam dan jenis-jenis pembuluh darah, namun Ibu mungkin tidak jelaskan satu-satu karena sudah jelas, kalian bisa baca. Namun, untuk proses plebotomi itu kan 3 yang kita peroleh. Kita memiliki darah vena, kita memperoleh darah arteri, dan memperoleh darah kapiler. Nah, kalau memperoleh darah vena, biasanya di etika plebotomi, kita biasanya hanya mengambil pada bagian lengan pasien, di sini. Di lengan, kalau pembuluh darah vena, paling utama pertama adalah bagian lengan. Kedua adalah bagian telapak tangan atau permukaan telapak tangan, permukaan tangan. Bagian terakhir adalah bagian kaki. Itu proses pengambilan darah vena. Pertama adalah bagian lengan, kemudian bagian permukaan dari tangan kita, kemudian bagian dari kaki. Perhatikan vena yang ada di situ. Vena pertama yang bisa diambil adalah yang paling besar dan tidak banyak saraf. Tadi kan di pertama Ibu sudah jelaskan, mempelajari terkait sirkulasi kardiovaskuler, kita mempelajari terkait jantung, pembuluh darah, dan sistem yang terkait, yaitu saraf dan hormon. Nah, dalam pengambilan darah kita harus mempertimbangkan saraf. Kenapa? Saat kita mengambil plebotomi yang salah, kalau saraf yang kita sentuh itu saraf yang fatal, maka bisa terjadi kelumpuhan pertama. Kelumpuhan pada pasien. Kedua, rasa nyeri pada pasien, rasa sakit. Jadi kita harus mencari pembuluh darah yang saraf di situ kurang banyak. Satu yang pertama menjadi solusi pengambilan darah adalah medium cubital vena atau vena medium cubital pada bagian tengah lengan. Kenapa dia yang pertama? Karena dia itu venanya ukurannya lebih besar, lebih ke permukaan, lebih kenyal. Makanya kalian latihan tourniquet atau stewing, kemudian raba-raba pembuluh darah vena bagian tengah, namanya medium cubital. Di situ juga kalau kita tusuk pakai jarum, kurang rasa sakitnya. Kenapa? Karena saraf di situ tidak terlalu banyak. Kemudian pilihan kedua, kalau medium cubitalnya tidak kelihatan atau tidak terasa di palpasi apa? Pilihan kedua adalah kita ambil, siapa yang tahu di sini? Apa Pak Askar sudah jelaskan? Belum, Bu. Oke, pilihan kedua adalah bagian cephalic vena. Cephalic vena itu kita bisa lihat ini. Tunggu Ibu pakai pen ya supaya lebih jelas. Nah, ini. Bagian arah tangan jempol. Ingat saja, untuk pengambilan plebotomi, yang pertama adalah bagian tengah atau medium cubital.
Berikutnya adalah arah jempol. Arah jempol adalah cephalic vena. Cephalic vena itu mengarah ke jempol. Itu pilihan kedua. Pilihan terakhir adalah basilic vena, arah ke kelingking. Kenapa basilic vena pilihan terakhir? Karena di bawah basilic terdapat arteri. Di bawah basilik itu terdapat pembuluh darah arteri, makanya kalau kita raba lengan tak begini ada di bawahnya berdenyut di tempat yang ditaruhnya tensi. Nah, karena di bawahnya basilik vena itu ada arteri. Kalau kita salah dan orang yang belum mahir plebotomi saat dia masukkan jarum terlalu dalam, maka yang dia dapat bukan darah vena basilik, tapi arteri. Itu akan mempengaruhi pemeriksaan. Makanya ATLM itu harus memahami kenapa basilik ini yang terakhir, karena di basilik itu sangat banyak saraf, berarti akan menimbulkan rasa nyeri yang berlebih. Kedua, di bawah basilik itu terdapat ada arteri, beresiko untuk pemeriksaan kita kalau kita salah ambil. Dan saraf yang ada di bawah sini kalau kita dapat tekan bisa menjadi kelumpuhan pada pasien, kelumpuhan pada lengan pasien. Makanya pilihan terakhir itu di basilik vena kalau kalian plebotomi. Jadi dalam plebotomi itu harus memahami itu yang Ibu bilang. Pertama, resiko yang ditimbulkan, jangan sampai fatal. Kan bisa di kepala sini, kalau kita mau ambil arteri eksternal dan internal, itu ada arteri juga. Ada arteri bagian leher, tapi kan itu beresiko. Maka kita harus mengambil di bagian-bagian yang risikonya lebih rendah. Ibu lanjut. Nah, ini proses pengambilan darah vena dalam pembuluh darah vena. Nah, ini Ibu perkecil. Di sini bisa kalian lihat. Kalau mengambil darah vena yang dibilang medium cubital, yang ini, itu dia yang bagian ini. Nah, yang ini, di situ yang pertama kalian ambil bagian tengah. Terakhir itu basilik, berikutnya itu cephalic. Nah, yang paling terakhir lagi sebenarnya pada beberapa pasien kalau di bagian ini sudah hematom atau ada gangguan atau tidak sama sekali tidak didapat dan harus dibutuhkan darah untuk pemeriksaan, kalian bisa mengambil pada antebrasial. Cuma ini memang rasa sakit yang luar biasa dan di sini harus hati-hati juga karena di sini ada banyak arteri juga. Jadi yang pertama adalah medium cubital. Nah, ini merupakan salah satu tempat dari pembuluh darah vena yang bisa dilakukan plebotomi. Nah, kalian bisa lihat, ini yang dibilang pembuluh darah vena, yang keluar di permukaan. Jadi, untuk caranya kalian melihat pembuluh darah vena, kalian harus tuing, kasih tourniquet, kasih tekanan, jadi ikat tourniquet, tapi jangan lama, nanti sel-sel kalian kekurangan oksigen. Jadi, maksimal tourniquet itu kurang lebih 3 menit lah harus kalian lepas. Jadi kalian kalau mau belajar anatomi pembuluh darah vena di rumah, beli tourniquet atau ambil saja karet, ikat lengannya, kemudian perhatikan dan belajar untuk mempalpasi, meraba. Palpasi itu meraba kekenyalan vena. Jadi saat kalian dapat mata kuliah plebotomi sudah sangat mahir. Sebenarnya kalau kita tatap muka, Ibu akan lakukan praktek ini. Nanti saja kalau kalian tatap muka, karena kita online, jadi seperti ini, dia di permukaan ini pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena yang bagian lengan itu ada bermacam-macam. Yang pertama ini Ibu sudah jelaskan tadi, ada subclavian vein, kemudian ada brachial vein, kemudian ada juga cephalic vena, basilik, dan medium cubital. Ini bagian lengan yang bisa dilakukan plebotomi atau pengambilan darah. Selain pada lengan, juga bisa pada bagian lain. Kalau misalnya bagian lengan tidak kelihatan atau pasien itu tidak ada lengan, misalnya pada orang-orang yang tidak punya lengan, kan ada kan beberapa orang yang memiliki kecacatan lahir, misalnya tidak ada lengan tangan, tidak ada lengannya, maka harus diambil darah di mana, misalnya yang tidak ada tangan, maka kita bisa ambil solusi di kaki. Nah, ini ada Ibu kasih gambar, disinilah bagian permukaan lengan yang bisa diambil, misalnya kalian mau ambil di dorsal venus, di sini bagian permukaan, metacarpal vena, kemudian di bagian kaki, biasanya kalau di bagian kaki rata-rata yang kita ambil ini bagian ini, greater staphylococcus vein, yang ujung ini. Kalau bagian lengan, biasanya kita ambil yang ini, metacarpal vena, yang bagian
tempat letak infus. Seperti itu. Nah, Ibu lanjut sedikit menyinggung dalam proses pengambilan darah plebotomi itu saat ini itu sudah ada 2 metode. Jadi ada namanya oven system. Kemudian mohon maaf. Jadi ada yang namanya open system dan ada namanya closed system. Kalau open system berarti pengambilan darah terbuka. Ini yang zaman dulu. Jadi kalau kalian dengar istilah plebotomi open system itu yang pengambilan darah zaman dulu yang masih menggunakan jarum skoid seperti ini. Jadi jarum skoid itu ada ukuran-ukurannya, ada 1 mili, 3 mili, 5 mili, 10 mili, 20 mili, 50 mili. Nah, open system ini yang masih metode zaman dulu. Zaman dulu dalam artian masih banyak resiko kontaminasi yang terjadi. Di mana diambil darah di pembuluh medium cubital, setelah ambil darah ditarik, darah terisi di dalam spoid. Setelah terisi dalam spoid, nanti kita pindahkan nih secara manual ke dalam tabung. Itulah open system atau sistem terbuka. Jadi ini zaman dulu, saat ini telah berkembang metode namanya closed system. Jadi kalau zaman open system, alat dan bahan yang diperlukan cuma alkohol untuk desinfektannya, kemudian jarum suntik, kemudian tabung penampungan. Sedangkan kalau closed system, itu dia sistemnya sudah lebih baik dalam artian beresiko untuk tertusuk secara keselamatan kerja bagus, kemudian untuk menjamin pemeriksaan bagus, apalagi pemeriksaan koagulasi atau hemostasis. Kalau closed system, ini kita bisa ambil darah dengan berbagai macam volume. Beda dengan open system. Kalau open system, kalau kita pakai spoid 1 mili, ya cuma 1 mili bisa kita ambil darahnya pasien. Tapi kalau closed system, dia ada namanya holder atau penghubung. Itu dia seperti ini. Nanti kalau kalian plebotomi atau kalau kita langsung pertemuan anatomi fisiologi, ada namanya holder. Kemudian ada namanya jarum pakuteiner, itu seperti ini. Nah, jarum pakuteiner itu ada 2 jarumnya. Jarum di bagian bawah yang ada karetnya dengan jarum yang menusuk pada pembuluh darah vena. Yang ada karetnya ini itu dihubungkan dengan namanya holder. Jadi dimasukkan ke dalam holder yang ada karetnya. Sedangkan yang tidak ada karetnya ini yang akan nanti tusuk pembuluh darah tak. Nah, selain pakutener model begini, ini pada pembuluh darah besar atau orang dewasa. Kalau pembuluh darahnya kecil, kita pakai namanya ini wing needle atau jarum bayi. Wing ada kupu-kupu, needle kupu-kupu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau yang nah ini yang Ibu bilang. Kalau yang closed system itu dia seperti ini. Jadi yang bagian karet ini ada jarum di dalam. Tujuannya nanti karet ini akan ditusukkan tabung untuk ambil darah. Jadi tertusuk, darah kita otomatis langsung masuk. Nanti kalau mau ganti tabung berikutnya tinggal tarik saja tabungnya, masukkan tabung baru. Jadi lebih fleksibel. Nanti kalian akan pelajari di mata kuliah plebotomi terkait kenapa tabungnya warnanya ada merah, ada kuning, ada hijau. Itu apa yang membedakan. Jadi yang membedakan tutup tabung ini adalah namanya antikoagulan. Nanti akan kalian pelajari saat mata kuliah plebotomi. Ibu lanjut saja. Sedangkan kalau pembuluh darah arteri, kira-kira di mana untuk pengambilan plebotominya yang harus kalian pahami di mata kuliah anatomi pembuluh darah. Kalau arteri itu ada yang bisa kalian ambil nanti, itu ada beberapa jenis arteri. Intinya yang berdenyut, biasanya itu pada bagian lengan. Kalau kita di rumah sakit, bagian lengan ini ada 2 tempat. Di sini atau di sini yang kalian pilih. Yang diambil bisa arteri radial, yaitu yang bagian arah jempol, atau arteri ulnarius di bagian kelingking. 2 ini. Biasanya kalau ibu pribadi mengambil darah arteri, biasanya ibu ambil yang bagian ini. Kebanyakan di bagian posisi ini. Kenapa? Karena lebih terasa, lebih di permukaan. Baik itu radial ataupun ulnari arteri itu ibu ambil di bagian ini. Pilihan berikutnya, itu pilihan pertama. Pilihan berikutnya bisa mengambil brachial arteri, yaitu yang di dekat basilik vena, di belakangnya basilik vena. Ada brachial arteri, itu bisa kalian ambil juga yang berdenyut di sini. Yang tempat kalau kita tensi ditaruh stetoskop, nah di bagian brachial arteri.
Dan pilihan terakhir itu bisa di femoral artery, tapi ini harus diambil oleh orang-orang yang punya kompetensi khusus. Misalnya biasanya pada dokter-dokter yang anestesi itu biasanya dia mengambil di bagian ini kalau sudah tidak didapat sama sekali di bagian lain. Nah, ini yang harus kalian pahami saja terkait arteri. Nah, namun sebelum melakukan pengambilan darah arteri, ini yang penting. Jangan sampai kalian lakukan pengambilan darah arteri tiba-tiba pasien terjadi nekrosis pada jari. Jadi jarinya akhirnya mati, sel-selnya karena kekurangan oksigen, akhirnya diamputasi karena pengambilan arteri kita. Yang harus kalian pahami dalam pengambilan darah arteri adalah sebelum melakukan pengambilan darah arteri harus dilakukan namanya Allen test. Allen test itu dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, suruh pasien melakukan genggam tangannya. Setelah pasien melakukan genggam tangan, petugas menutup pembuluh darahnya. Pembuluh darah arteri tadi kan ada 2, ada radial, ada ulnari. Jadi kalian tutup jalan arteri ulnar dan arteri radial. Ditutup atau ditekan. Jadi kalian lakukan penekanan sambil pasien menggenggam tangannya. Nah, lakukan itu setelah kalian tekan, minta pasien untuk buka genggamannya, tapi tekanan kalian pada arteri radial dan arteri ulnari itu jangan dilepas. Setelah kalian tutup begini, kalian buka, lihat lengan tangan pasien. Kalau dia pucat, saat kalian tutup arterinya dua-dua itu tangan pasien itu pucat, berarti tidak ada aliran darah sampai ke jari-jarinya. Kalau dia pucat seperti ini, tekan dulu sampai tangan pasien menjadi pucat. Setelah pucat, lepas arteri ulnaris, yang bagian ini arah kelingking kalian lepas, kemudian amati aliran darahnya. Kalau tangan pasien itu tetap pucat, saat kalian lepas salah satunya atau yang bagian ulnaris, maka jangan dilakukan pengambilan arteri di bagian situ. Jadi setelah kalian buka, kalau dia kembali tangannya berwarna pink atau merah-merona, berarti bisa kalian lakukan pengambilan darah arteri. Kalau dia tetap lama, aliran darah mengalir, jangan dilakukan pengambilan. Karena berarti ada masalah di pembuluh darah arterinya. Seperti itu. Nah, pengambilan darahnya mungkin Ibu hanya jelaskan secara umum. Jadi kurang lebih dilakukan desinfeksi di bagian penusukan. Nah, sebelum penusukan dilakukan, kalian harus namanya arteri. Pembuluh darahnya kan tekanannya kuat nih. Maka tidak seperti pembuluh darah vena. Saat ditusuk baru kalian tarik spoidnya pelan-pelan kalau manual. Nah, kalau pada plebotomi arteri, itu sudah ditarik memang sebelum ditusuk ke pembuluh darah. Jadi ditarik memang spoidnya sampai batasnya. Biasanya spoidnya itu sudah ada kandungan antikoagulan heparin. Setelah kalian tarik, baru kalian tusukkan ke arteri yang kalian mau ambil. Seperti itu. Setelah itu, setelah darahnya didapat, baru kalian. Jadi yang ditusuk itu seperti ini. Jadi dia lebih sakit daripada pengambilan darah vena, karena kan lebih dalam. Nah, setelah itu kalian lepaskan jarum, kemudian kalian homogenkan. Cuma ini enggak usah prosesnya karena kalian belum pada tahap itu, nanti pada tingkatan berikutnya. Ini contoh spoid dari untuk pengambilan darah arteri. Nah, sedangkan kalau pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu kan masuk dalam sirkulasi sistemik atau gabungan antara ujung akhir arteri dan ujung akhir vena. Nah, di laboratorium kita juga melakukan pengumpulan darah kapiler. Pernah lihat tidak orang melakukan pengambilan darah di jari di laboratorium, misalnya pemeriksaan glukosa diambil di jarinya. Nah, itu menggunakan darah kapiler. Jadi darah kapiler itu yang diambil untuk pemeriksaan laboratorium itu biasanya ada 2. Jari. Kalau kalian dengar ibu bilang perifer, berarti itu bagian ujung pangkal. Berarti perifer di ujung pangkal jari dan perifer di kaki. Jadi 2 G untuk pembuluh darah kapiler yang biasa kita tusuk. Bagian jari dan bagian kaki. Seperti itu. Nah, kapan saat kita mengambilan plebotomi fungsi kapiler itu untuk kapan-kapan saja. Kalau kita dapat pasien bayi yang pembuluh darah venanya kecil, dengan volume darah sedikit yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium, itu kita melakukan
fungsi kapiler atau pengambilan darah kapiler. Namun kalau pemeriksaan laboratoriumnya membutuhkan darah di atas 1 mili dalam volume banyak, seperti pemeriksaan LED, kultur, dan pemeriksaan lain yang volume darahnya banyak, itu tidak bisa dari pembuluh darah kapiler. Jadi kapiler itu cukup untuk pemeriksaan-pemeriksaan darah yang mikron atau menggunakan alat POCT, misalnya glukosa kapiler. Seperti itu kita menggunakan pembuluh darah kapiler. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Kalau pada tadi kan flebotomi vena dengan arteri, Ibu jelaskan pada bagian lengan. Nah, kalau pada kapiler, kita harus cari pembuluh darah perifer, paling ujung. Berarti bisa pada ujung jari atau bagian kaki. Nah, pada bagian kaki diambil untuk siapa? Kalau bayi sampai 12 bulan, itu kita ambil di telapak kakinya, yaitu bagian ini. Bagian ujung kiri, ujung kanan dari telapak kaki. Itu kita lakukan penusukan. Penusukannya itu tidak menggunakan jarum yang panjang, jadi kita menggunakan ini. Menggunakan namanya jarum lancet. Yang seperti ini. Jadi jarumnya itu kecil-kecil saja, kayak ini ujungnya. Tapi tidak terlalu kelihatan. Ini namanya jarum lancet. Ini adalah jarum untuk pengambilan darah kapiler. Tentunya menggunakan alkohol untuk desinfektan, kemudian menggunakan misalnya kita mau lakukan pemeriksaan darah vena hematologi pada bayi, berarti kita menggunakan tabung mikro. Jadi ada tabung kecil khusus untuk darah bayi. Nah, kita menggunakan jarum ini. Kalau di atas 1 tahun, maka kita menggunakan jari, yaitu jari ketiga atau jari keempat. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini bagian-bagian dari pengambilan darah kapiler. Nah, ini harus kalian tahu. Jangan asal tusuk. Yang benar itu cara penusukan adalah seperti ini. Kalian harus lihat sidik jarinya pasien. Jangan memberikan luka searah sidik jari. Kenapa? Ini salah. Kenapa? Kalau kita mengambil searah sidik jari, darahnya akan merembes, susah kalian tampung. Jadi, harus melawan arah sidik jari pasien dalam pengambilan darah kapiler. Nah, pengambilan darah kapiler juga tidak boleh kalian peras-peras. Jadi, kalian harus peras memang baru kumpul di ujung. Jadi, caranya untuk pengambilan darah kapiler, itu kalian peras memang dari ujung pangkal jari sampai ke pangkal. Di sini kalian tahan. Tahan baru kalian tusuk pakai lancet tadi. Nah, cara tusuknya harus seperti ini. Berlawanan dari sidik jari dari pasien. Nah, bagian yang diambil itu jangan kayak orang dijempol di sini semua ditusuk. Sebaiknya 2 jari saja. Jari tengah, jari ketiga atau jari keempat. Jangan kelingking, kasihan. Karena nanti dia mau upil, misalnya hidungnya digunakan sudah meluka. Toh? Kemudian ini juga jangan, karena sering orang masukkan di telinga, masukkan di hidung. Jadi beresiko infeksi. Jadi sebaiknya ambil 3 jari ini. Karena kenapa ini tidak terlalu banyak digunakan, kemudian kenapa yang jarang yang digunakan karena kita tusuk, karena kalau sering digunakan takutnya bisa infeksi, karena kan tidak dikasih plester kalau kapiler. Jadi 3 ini yang dilakukan. Nah, kalau di bawah 12 bulan, itu bagian kakinya. Tapi pada bagian yang diarsir ini, itu yang dilakukan penusukan. Pengambilannya tidak perlu mungkin Ibu jelaskan, seperti ini, kurang lebih dikasih dulu alkohol, ditusuk, jadi seperti ini bisa kalian lihat di samping. Jadi untuk pengambilan darah kapiler, itu pertama didesinfeksi pakai alkohol, kemudian tadi kayak diperas, kemudian ditusuk pakai lancet. Lancet ada banyak macam. Setelah itu darah ini keluar, kemudian dimasukkan ke penampungannya. Seperti itu. Nah, kenapa kita kira-kira kalau kita memiliki atau punya darah arteri, darah vena, darah kapiler itu digunakan untuk biomarker pemeriksaan laboratorium apa saja. Nah, kalau arteri karena dia ini kalian harus pahami ini, karena arteri itu dia kaya akan oksigen dan gas-gas, maka dia biasanya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium namanya analisa gas darah.
pada pasien-pasien untuk mengecek apa kandungan oksigen dalam sirkulasinya itu masih banyak atau kekurangan. Karena kan arteri membawa oksigen, maka untuk pemeriksaan-pemeriksaan berkaitan dengan oksigen, itu kita menggunakan darah arteri. Sedangkan darah vena ini yang sering digunakan di laboratorium, makanya ATLM itu harus sangat mahir mengambil darah vena. Karena hampir semua pemeriksaan laboratorium itu menggunakan darah vena, bukan darah arteri. Kenapa darah vena jadi marker yang sangat penting dalam pemeriksaan hematologi, hemostasis, kimia klinik, imunoserologi, hormon, dan kultur? Karena kita tahu pembuluh darah vena ada pembuluh darah balik. Dia mengangkut karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme tubuh dari sel untuk dibawa lagi ke jantung. Maka dia kaya akan hasil metabolisme dari setiap sel, sehingga dia merupakan marker untuk melihat adanya gangguan dari sel kita. Kemudian terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Kapiler ini yang biasa digunakan untuk penggunaan alat-alat point of care testing atau POCT, alat-alat laboratorium yang sederhana yang kecil, misalnya glukosa darah, kolesterol, itu biasa kita menggunakan darah kapiler. Dan beberapa pemeriksaan hematologi, golongan darah, jadi intinya darah kapiler ini kalau volume darah yang dibutuhkan untuk sedikit, kita gunakan darah kapiler. Seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini pembahasan Ibu terkait anatomi fisiologi untuk pembuluh darah. Dan pesan dari Ibu, struggle that you do today is the signal what to be in a better future. Jadi perjuangan yang kalian lakukan hari ini merupakan cara yang terbaik untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok. Jadi perjuangan hari ini kalian masuk malam hari, belajar malam hari, semoga berkah dan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kaliannya nanti di tingkat berikutnya. Jadi sampai bertemu di pertemuan berikutnya terkait anatomi fisiologi darah dan komponen darah. Terima kasih banyak atas waktunya, karena malam-malam tapi kalian tetap semangat untuk bisa mengikuti mata kuliah anatomi fisiologi. Mungkin dari Ibu sekian terkait materi untuk pembuluh darah, sirkulasi